dan orang-orang yang mengikuti mereka, ittiba kepada mereka, para muhajirin dan ansar, para salaf, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Dan juga pada hadis taraful ummah, hadis itu 3 golongan disebutkan terkait dengan dia itu. Golongan selamat itu adalah ciri-cirinya adalah ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang ada berada di atas jalan itu dan jalan para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Dan Ibnu Katsir menyebutkan tafsirnya dalam tafsir Al-Ahqaf ayat 11, lau kana khairan sabaquna ilaihi, lau kana khairan sabaquna ilaihi, lau kana khairan sabaquna ilaihi, lau kana khairan sabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan itu khairan, baik dan benar, maka para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Dan jalan kecintaan Allah dan bukti cinta kepada Allah adalah dengan ittiba Rasul. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31, qul katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ittibalah kepadaku, fattabi'uni, ittibalah kepadaku, yuhibbukumullah wa yuhibbukum dzunubakum, engkau Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini dengan ittiba tadi Allah akan mengampuni dosa dan mencintai orang-orang yang ittiba. Jadi secara kecintaan Allah itu dan ampunan dosa itu dengan ittiba. Disebutkan dalam Arba'in Nawawi nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan dari kami, dia yang tertolak atau tidak terima alias sia-sia. Iman hasanah itu ibarat air zam-zam. Air zam-zam adalah sumbernya itu sumur zam-zam yang berada di Mekah. Kemanapun dia dibawa dan oleh siapapun yang membawanya, kalau ia benar-benar asli air zam-zam, tetap nisbahnya kepada sumbernya sumur zam-zam. Air zam-zam dijeniskan kepada air zam-zam, sumbernya adalah sumur zam-zam. Jadi kemanapun ia dibawa dan siapapun yang membawanya, tetap nisbahnya air zam-zam. Begitu juga manhaj salaf, karena sumbernya jelas, rekomendasi dari Allah dan surat Taubah ayat 100 tadi, wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang tiba kepada mereka dengan ihsan yang baik dan benar. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dan pada hadis Iftaraqul Ummah disebutkan ciri-ciri golongan selamat itu berkata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang berada di atas jalan itu dan jalan para sahabatku. Ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Dan Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Al-Ahqaf ayat 11, lau kana khairan sabaquna, lau kana khairan sabaquna ilaihi. Kalau saatnya perbuatan itu baik dan benar, maka para sahabat telah mendahului kita, pasti telah mendahului kita dalam mengamalkannya, karena tidak ada satu amalan syariat pun yang luput dari sahabat, baik amalan wajib maupun amalan nafilah. Mereka fastabiqul khairat dalam amal-amal yang diperintah oleh syariat, termasuk beda-beda nafilah. Seandainya tidak banyak sahabat yang mengerjakan, ada beberapa sahabat atau sebagian sahabat yang mengerjakan amalan tersebut. Jadi tidak ada amalan yang luput dari para sahabat. Jadi apapun amalan yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi dan sebenarnya tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat, maka itu adalah bid'ah, maka itu adalah bid'ah, maka itu adalah bid'ah. Dan syarat kecintaan dan kecintaan ittiba Rasul, ittiba Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'un, ittibalah kepada yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian
Mayakan lakum sunubatan dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini syarat kecintaan Allah itu dengan ittiba pada Rasul, dan untuk bisa sampai kepada ittiba pada Rasul tentu dengan mengikuti uswahnya para sahabat, manhaj para sahabat, tentu dengan mengikuti uswahnya para sahabat, manhaj para sahabat, karena adalah mereka generasi terbaik, uswah terbaik dalam ittiba kepada Rasul. Adalah khairun nas, disebutkan disebutkan dalam hadis, khairun nas qawli semua ladina ya. Ini penisbatan pada masalah itu ibarat air zam-zam. Penisbatan pada masalah itu ibarat air zam-zam. Darurnya satu, yaitu sumur zam-zam di Mekah. Air zam-zam dan nisbahnya tetap air zam-zam. Begitu juga manhaj salaf, asalnya satu dari manhajnya para sahabat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100, dalam hadis Rasulullah tafsir Al-Aqsa ayat 11, yang kalau khairan sabaquna ilaihi, dan tiba Rasul pada Al-Imran ayat 31. Kembali penisbatan salaf itu adalah kepada manhaj salaf, karena telah direkomendasikan Allah dalam surat Al-Baqarah dan juga direkomendasikan oleh Rasulullah dalam hadis iftarakum hadis al-Rawam, hadis perbuatan Nabi, dan kaidah dalam tafsir Al-Aqsa ayat 11 surat Al-Imran ayat 31 tiba Rasul. In kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ibarat salat itu ibarat air zam-zam yang jelas dan maksud sumber dan zatnya dari sumber zam-zam dan Mekah. Itu juga masalah jelas rekomendasinya dari Allah dan Rasul. Banyak dalil dan tadi telah disebutkan dalil-dalil yang jelas, dan masih banyak dalil-dalil lain yang bisa menunjukkan segala yang saling menafsirkan tentang penisbatan satu tersebut. Penisbatan syar'i itu hanya kepada manhaj salaf, di mana telah direkomendasikan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 100, wallazina taba'u bi ihsan, dan orang-orang yang ittiba kepada mereka para muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan ihsan yang baik dan benar, radhiyallahu anhum wa radiyan, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dan tafsir surat Al-Ahzab ayat 9 menyebutkan law kana khairan lasabaquna ilaihi, law kana khairan lasabaquna ilaihi, seandainya perbuatan itu khairan, baik dan benar, lasabaquna ilaihi, pastilah para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya, mengerjakannya, karena mereka adalah orang-orang yang tamak dengan amal. Tidak ada satu amal pun yang terluput dari mereka, dari kitab
sebenarnya amalan wajib maupun amalan nafilah. Jadi sangat jelas kaidahnya, law kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu khairan, baik dan benar, lasabaquna ilaih, pastilah mereka telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Lasabaquna ilaih, pastilah mereka telah mendahului kita dalam mengerjakan atau mengamalkannya. Dan jalan kecintaan diputuskan kita kepada Allah dengan ittiba Rasul, sebagian dalam surah kita kepada Allah dengan ittiba Rasul, sebagian dalam surah ayat dan prosedur ibadah yang telah diajarkan oleh Rasul, sehingga mereka adalah manusia terbaik, umat terbaik dalam beribadah kepada Rasul. Dan disebutkan dalam surah hadis dari Bainawa Muhammad, amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, raddun, tertolak, tidak diterima. Ini kembali kepada tema penisbatan syariat pada mangsa hanya manhaj salaf. Penisbatan syariat itu hanya kepada manhaj salaf, tidak kepada yang lainnya, karena itu telah direkomendasikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 100 dan direkomendasikan oleh Rasulullah dalam hadis Iqtarul Ummah, hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Ibnu Hasan menyebutkan kaidah dalam tafsir al-Aqtar yang sebenarnya kana khairan lasabaquna ilaih, kana khairan lasabaquna ilaih, kana khairan lasabaquna ilaih. Kembali kepada tema dari penisbatan yang syar'i itu adalah
kepada manhaj salaf, karena masalah ibarat air zam-zam yang maksud sumber dan zatnya, sumbernya adalah air zam-zam di Mekah. Itu juga manhaj salaf, sumbernya adalah dari Allah dan Rasul, telah direkomendasikan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 100. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kaidah tafsir al-Ahkam ayat 11, law kana khairan lasabaquna ilaihi, law kana khairan lasabaquna ilaihi, law kana khairan lasabaquna ilaihi. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Disebutkan juga dalam ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku, juga Rasul, dan untuk sampai kepada juga Rasul dengan mengikuti manhaj salaf.
Sebenarnya sar iman salam itu seperti air zam-zam. Air zam-zam itu ada air yang sangat jelas sumbernya dan zatnya. Ini adalah berasal dari sumber zam-zam. Kemanapun ia dibawa dan siapapun yang membawanya tetap sebanyak air zam-zam. Karena salah telah direkomendasikan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 100, wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Ahkam ayat 11, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Seandainya perbuatan itu khairan baik dan maka pastilah para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya, karena para sahabat orang-orang yang tamak dalam amal. Mereka pastabiqu khairan belum lama dalam beramal. Maksud amal-amal Nabilah tidak ada satu amal pun yang terlupa dari mereka. Seandainya tidak semua sahabat, ada beberapa sahabat yang akan mengamalkannya. Jadi tidak ada amal yang terlupa dari mereka. Amal-amalnya yang berdasarkan perintah syariat. Dan pada hadis 33 golongan disebutkan ciri-ciri golongan selamat berkata Nabi adalah ma'ana alaihi wa ashabi, dan apa-apa yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku, ittiba' Rasul, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi untuk bisa sampai pada ittiba' Rasul adalah mengikuti manhajnya para sahabat, karena para sahabat adalah generasi terbaik, umat terbaik, manusia terbaik dalam berittiba kepada Rasul, karena mereka adalah saksi dan sanadnya wahyu sesuai dengan hadis An-Nawawi nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya padanya, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya padanya, tertolak, tidak diterima. Jadi kembali kepada tema tadi, kembali kepada tema penisbatan syar'i kepada mana salah itu adalah telah direkomendasikan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100, wallazina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang ittiba kepada mereka para muhajirin dan ansar, para sahabat, bi ihsan, dengan baik dan benar. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Jadi jalan keredaan Allah itu dengan ittiba kepada manhaj salaf, seperti dalam disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100 tadi. Dan dalam tafsir Al-Ahkam ayat 11, Ibnu Katsir menyebutkan kaidah law kana khairan lasabaquna ilaihi, law kana khairan lasabaquna ilaihi, law kana khairan lasabaquna. Misalnya perbuatan itu khairan, pastilah para sahabat dalam mendahului kita dalam melakukannya, dalam mengamalkannya. Tidak ada amal satu amal pun yang terlupa para sahabat. Kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu khairan, baik dan benar, lasabaquna ilaih, pastilah para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkan atau mengerjakannya. Dan disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31, bahwa syarat kecintaan Allah, bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan ittiba Rasul.
Kul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kepadaku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi syarat cinta Allah itu, syarat dicintai Allah itu adalah dan diampuni dosa itu dengan ittiba kepada Rasul. Untuk sampai kepada ittiba Rasul itu adalah dengan mengikuti manhaj salaf, mengikuti manhajnya para sahabat. Karena sahabat adalah umat terbaik, manusia terbaik, generasi terbaik dalam berittiba kepada Rasul. Dan telah mendapatkan dari Muhammad Rasulullah dalam surat Taubah 100 tadi. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan sebelumnya dalam arba'in nawawi nomor 5 mana ila amalan yang salah di amruna fawara dengan amil amalan man amil amalan yang salah di amruna fawara man amil amalan yang salah di amruna fawara Nisbatan satu itu adalah hanya mutlak pada mana salah.